Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Syukur Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran di pagi hari ini. Nah, hari ini sudah pertemuan kelima Ibu dengan Ananda semua. Nah, di pagi hari ini, Ibu akan membahas tentang materi baru dari sebelum-sebelumnya. Apa itu materi tentang membangun hubungan keluarga yang harmonis? Nah, untuk sekarang, Ibu akan menampilkan share screen atau PowerPoint dari materi kita. Sebentar ya, Ananda. Nah, di sini adalah membangun keluarga harmonis. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian keluarga terlebih dahulu. Ibu rasa Anda semua pasti tahu bagaimana keluarga itu. Nah, Ibu akan lebih sedikit memperjelaskan lagi. Keluarga itu adalah satu organisasi kecil dari sosial. Sosial itu adalah masyarakat. Jadi, salah satu organisasi kecil dari organisasi sosial. Nah, apa itu? Itulah keluarga. Itu adalah organisasi. Nah, yang penting dalam itu adalah lembaga di dalam masyarakat yang paling utama itu bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan keluarganya, sosialnya, biologis, dan manusia. Itu keluarga. Selanjutnya, ada fungsi keluarga. Nah, fungsi keluarga itu ada 4. Ada fungsi biologis, edukatif, fungsi religius, dan fungsi perlindungan. Nah, fungsi biologis itu bagaimana? Fungsi biologis itu adalah untuk melindungi secara fisik, melindungi secara kesehatan. Itu fungsi biologis. Karena di dalam keluarga itu harus saling melindungi, seperti orang tua ke anaknya, Ananda ke adik Ananda, Ananda ke kakak Ananda, atau Ananda ke keluarga, ke orang tua Ananda. Itu fungsi biologis. Karena kenapa? Karena di dalam keluarga itu kita harus saling melindungi. Begitu. Kita harus saling melindungi fisik, melindungi kesehatan, dan sebagainya. Itu adalah fungsi biologis. Selanjutnya ada fungsi edukatif. Fungsi edukatif itu adalah lingkungan pendidikan. Fungsi pendidikan, bagaimana bentuk pendidikan dalam keluarga itu adalah saat kita lahir di dunia, pendidikan pertama adalah ibu. Karena mengapa? Ketika kita terlahir, yang paling utama kita rasakan itu adalah ibu. Itu. Nah, merasakan kasih sayang itu adalah ibu, merasakan peluk kasih itu adalah ibu. Nah, memang dari ibu yang pertama, seperti mengajarkan kita berbicara, menulis, mengajarkan kita abjad, itu adalah ibu yang paling pertama, dan keluarga, karena keluarga itu adalah tempat utama, paling utama saat kita terlahir di dunia. Itulah fungsi edukatif, adalah fungsi pendidikan. Selanjutnya ada fungsi religius. Fungsi religius itu apa? Religius itu adalah agama. Nah, misal kita apapun yang kita anut agama kita, keyakinan apapun itu, kita akan merasakan keagamaan ibadah kita sesuai keyakinan kita masing-masing. Itu fungsi agama. Bagaimana cara kita beribadah di dalam keluarga, bagaimana cara kita beribadah itu bukan hanya sholat atau sembahyang, tetapi saat kita mematuhi orang tua kita itu termasuk ibadah. Begitu. Nah, selanjutnya ada fungsi perlindungan. Fungsi perlindungan itu bagaimana? Bagaimana kita melindungi orang tua kita, bagaimana kita melindungi keluarga kita, bagaimana kita dilindungi oleh orang tua kita. Kalau sebagai Ananda, kita sebagai anak selalu pasti dilindungi oleh orang tua kita. Bu, tetapi kami masih tidak merasakan kasih sayang dari orang tua. Nah,
tapi kami masih tidak merasakan perlindungan dari orang tua. Itu hanya saja perasaan Ananda saja. Kenapa? Karena perlindungan itu bukanlah, kasih sayang itu bukanlah apapun yang kita minta, apapun yang kita inginkan diberi oleh orang tua. Bukan. Tetapi ketika Ananda minta izin untuk keluar sendiri di malam hari tanpa ada yang kawal, ketika itu orang tua tidak kasih, orang tua tidak memberi izin. Nah, itu tidak sayang, Bu. Itu sayang, itu tandanya sayang, dan itulah fungsi perlindungan untuk kita. Nah, bukan berarti kita tidak diizinin keluar, kita tidak diizinin itu, kita tidak diizinin ini. Itu tandanya tidak sayang. Karena ada beberapa tidak izinnya itu tandanya sayang. Begitu. Jadi tidak ada orang tua yang pilih kasih, tidak ada orang tua yang menganaktirikan anaknya. Orang tua, ibu dan bapak itu pasti mencintai anaknya. Kalau tidak cinta, kita tidak akan disekolahkan, kita tidak akan dihidupkan, kita tidak akan makan. Itu tidak cinta. Ini selalu kita makan, kita diantarkan ke sekolah, kita diantarkan ke depan, kita dikatakan hati-hati ya nak ke sekolah, hati-hati ya nak, jangan lupa pulpen, jangan lupa buku, nanti siang makannya ini ya, sampai makan kita dijaga. Itu sayang karena orang tua tidak ingin kita sakit, begitu. Itulah fungsi perlindungan. Jadi tidak ada orang tua tidak sayang. Nah, selanjutnya ada bentuk keluarga. Nah, di bentuk keluarga ini, dalam keluarga itu ada keluarga inti dan keluarga besar. Keluarga inti itu adalah keluarga yang kita tinggalkan sekarang. Kita tinggal ada ibu, ada ayah, ada kakak, ada adik. Nah, itu keluarga inti kita. Itu keluarga inti. Tetapi kalau keluarga besar itu adik-adik mama, abang-abang ayah, om, tante, nenek, kakek, sepupu, keponakan, abang, sepupu, atau siapa itu adalah keluarga besar. Nah, gitu. Kita akan merasakan kasih sayang dari keluarga inti dan keluarga besar. Tetapi keluarga inti itu pasti sayangnya. Gitu. Selanjutnya ada tentang keluarga harmonis. Nah, keluarga harmonis itu keharmonisan keluarga atau keluarga harmonis itu adalah apabila seluruh anggota keluarga merasakan bahagia. Nah, yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan, dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya. Itu bahagia. Bu, tapi saya tidak merasakan itu, saya tidak merasakan berkurangnya ketegangan, malah saya merasakan tegangnya dalam keluarga. Nah, itu ada hal yang harus dibicarakan dengan orang tua, atau kita bicara dengan diri kita. Apa sih yang salahnya di aku? Apa sih yang membuat aku berpikiran sehingga aku merasa kurangnya kesenangan, kurangnya bahagia, malah aku merasakan ketegangan dalam diri aku. Nah, itu harus kita bicarakan ke diri kita, gitu. Karena kenapa? Kalau bukan diri kita, juga kita tidak akan mengerti. Gitu. Kalau kita ingin membangun keluarga kita harmonis, kita juga perlu dari diri kita. Karena ada yang kurang dan ada yang lebih dalam diri kita. Sehingga di dalam diri kita juga perlu introspeksi, karena introspeksi juga lah kita sadar, kita tahu apa kurangnya kita sehingga kita bisa melengkapkan dari kurangnya dalam keluarga harmonis tadi. Begitu. Nah, selanjutnya ada aspek-aspek keharmonisan keluarga. Bagaimana menciptakan kehidupan beragama, misalnya seperti kita menurut keyakinan masing-masing begitu. Beragama, misalnya kita selalu berbarengan bersama-sama melaksanakan ibadah, bersama-sama kita melaksanakan sholat atau sembahyang, itu menurut keyakinan masing-masing, tetapi kita selalu kompak dalam beragama, gitu. Lalu kita terciptanya kehidupan yang bahagia, yang bermoral, yang beretika,
Gitu. Karena kenapa? Ketika kita tetap sopan santun terhadap orang tua, ketika kita selalu beretika ke orang tua, akan terbentuk juga keluarga yang harmonis. Nah, itu aspek-aspek harmonisnya keluarga. Gitu. Nah, sampai di situ Ibu menjelaskan tentang keharmonisan keluarga atau membangun keluarga yang harmonis. Tidak ada orang tua yang tidak mencintai anaknya. Tidak ada. Karena mengapa? Yang melahirkan kita itu adalah seorang ibu. Ibu yang melahirkan kita, ibu juga yang menyayangi kita. Bu, tapi saya tidak merasakan kasih sayang seorang ibu. Di mananya Ananda tidak merasakan kasih sayang seorang ibu? Mereka selalu memarahi ketika saya tidak ganti baju, ketika pulang sekolah itu tidak langsung ganti baju. Jadi saya itu dimarahin oleh ibu, bapak, terus kakak dan abang. Itu tanda tidak sayang? Bukan, itu tandanya mereka itu sayang. Karena kenapa? Ketika kita pulang sekolah, kita masih berkeringat, kita masih panas sekali, kita masih gerah, tapi kita langsung bermain, dan kita cepat kena sakit karena masih berkuman, masih berbakteri di dalam kulit kita itu masih kena debu. Nah, itu ibu dan ayah dan keluarga tidak ingin kita sakit, makanya kita dilarang. Tidak semua larangan itu tidak berarti tidak sayang, gitu ya. Ibu rasa juga banyak larangan dari orang tua itu tandanya sayang. Jadi tidak ada, orang tua itu tidak pilih kasih, tidak ada orang tua pilih kasih. Apapun itu kita tanya kembali ke kita dan kita bicarakan ke orang tua. Gitu juga kita perlu bicara dengan lemah lembut dengan orang tua. Kita juga salam. Kalau kita mau ke sekolah, kita mau keluar, kita harus salam. Karena mengapa? Antara sentuhan tangan Ananda dan orang tua Ananda itu akan membangun rasa bahagia dalam diri. Nah, ketika kita bahagia, itulah kita merasakan keluarga yang harmonis, dan keluarga kita juga merasakan bahagia semuanya. Begitu Ananda. Kalau seandainya Ananda juga masih ingin bercerita sama ibu tentang bagaimana perasaan Anda atau dalam keluarga Anda bagaimana, tidak apa-apa. Silakan bercerita sama ibu. Nanti Anda akan berkurang rasa sedih atau rasa kesal, atau ada hal-hal yang perlu kita luruskan. Nah, begitu. Nah, itu hanya itu poin dan itu penjelasan Ibu. Nah, mungkin sampai sini ada hal yang ingin ditanyakan oleh Ananda, atau bagaimana biar Ibu jelaskan, atau nanti bisa bercerita langsung dengan Ibu. Nah, untuk hari ini Ananda dengarkan, Ananda pahami materi ini, dan nanti ada waktunya kita juga diskusi kembali. Selamat pagi, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali, Ananda.